terakhir kemarin tentang Islamnya Hamzah paman Nabi radhiyallahu anhu, yang mana diistilahkan dengan seperti patuih tunggal di tengah hari. Kenapa? Dari kalangan orang dewasa yang paling berpengaruh, paling pemberani dan terkenal keberaniannya adalah Hamzah. Karena dia pekerjaannya adalah menangkap singa. Awalnya Hamzah masuk Islam karena tidak rela kemenakannya dihina. Tapi setelah itu Allah bukakan hati beliau, sehingga beliau pun masuk Islam. Kemudian 3 hari kemudian masuk Islam pula lah Umar bin Khattab. Masuk Islamnya Umar ini sama seperti patuih tunggal di tengah hari. Karena kedua-duanya ini orang pemberani. Cuman Umar dari kalangan pemuda, kalau Hamzah dari kalangan orang-orang yang sudah dewasa. Umar kalau tidak salah umurnya ketika masuk Islam itu umur 26. Siapa umur 26? Fauzan. Artinya sedang angi-angi darahnya, itulah kira-kira. Dan Umar ini terkenal petarung, pegulat, dan jawara. Lawan bariknya ciknya Khalid bin Walid. Tapi sebelum dengan Khalid, ini juara tadi. Kalau bahasa awaknya untuk masuk ini, ini juara MMA. Khabib. Mandanga menyu masuk Islam tu tak kaji orang. Juara orang Bagak, orang Quraisy juara masuk Islam. Jadi nama masuk pas Hamzah 3 hari kemudian Umar, itu yang mengejutkan orang-orang Arab itu. Tidak disangko gitu. Dan diceritakan di siko bagaimana sekilas watak Umar. Umar ko punya watak yang jalehnya orangnya karih. Kalau yo kalau indak. Itu wataknya. Kemudian nyo mau mati-matian membela yang menurutnya lah benar. Di satu sisi wataknya nyo punya apa? Satu sisi wataknya kalau ada orang menggaduh-gaduh sesuatu yang menurutnya lah batu assalamualaikum, itu paling yang bencinya nyuka orang yang menggaduh-gaduh tu. Tapi di satu sisi logikanya jalan. Ketika ada sesuatu yang menurutnya ada yang lebih benar, kenapa tidak? Itulah kira-kira. Nyo punya dua tu tadi tu. Nyo kareh mana? Tapi ketika orang menyampaikan ada nambah tua, nyo suri lo kata. Walaupun sedang berang. Berbeda jawab. Pak kalau lah bangih tu ada orang batu ngecek batuannya dan menurut awak batu lo agengsi lah kasuri tu. Gengsi wak sadang bangih tu suri le tak? Oh yo le anda lo dah. Watak Umar tu keras, tapi ketika ada yang benarnya walaupun sedang berang
istilahnya objektif utaknya ta. Ndak subjektif objektif. Logikanya nalarnya tinggi. Nyo de anak muda ta, anak muda. Nampayah mubah kan gaik-gaik ko. Gaik-gaik ko entahlah ta. Payah mubah kalau gaik-gaik. Tapi kalau anak muda karih nanya tapi ketika nyo memikir batua nyo mau rubah. Itulah anak muda. Tapi kalau orang gaik-gaik batuan nan datang wah ndak muahnya dah. Abah perangai orang gaik. Itu perangai orang tua, orang gaik. Dan bisa bersobok di masyarakat seperti itu. Bana lah menarangan ndak. Di orang gaik, orang tua. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islamnya Umar ini tidak langsung ketika nyo membaca surat Taha itu dah. Jo adiknya Fatimah tidak. Lah ada proses-proses sebelumnya. Nyo lah tahu dulu cerita-cerita itu dulu. Lah depek jo cerita-cerita. Tapi nan datang ke nyo, kau berita kau nan budak-budak sabaru. Adon-adonan nan elok ta. Jadi yang dalam utaknya ko Nabi ko masih sesuatu yang buruk menurut inyo. Ada dalam utak Umar ko Nabi ko membawa ajaran baru sehingga inyo menganggap Nabi ko merusak hubungan sesama orang Arab waktu itu. Merusak kedatangnya itu dalam kepalanya. Makanya inyo berang ke Nabi. Tapi suatu hari disebutkan dalam tarikh Umar ibn al-Khattab kitabnya, Umar ko nyo waktu malam nyo datang ke Ka'bah, lalu nyo lalok basanda ke dinding Ka'bah, tapi laloknya bas disauk pakai kain kiswah Ka'bah. Lalu Nabi waktu itu salat di sisi lain, di dinding yang lain. Jadi nanti dengar suara saja. Dalam salat itu dibaca Nabi surah Al-Haqqah. Yang ingin buka silakan. Kalau tidak ingin silahkan juga. Tidak wajib. Kalau ingin buka halaman 566. Bismillah. Surah 69. Maka terdengarlah olehnya Nabi sedang salat membaca surah Al-Haqqah. Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Maka Umar ko menikmati bacaan tadi itu. Dan tidak sekedar menikmati, ada dalam hatinya sesuatu yang tidak pernah didengarnya salamoko. Bahasa awaknya ta. Nyo kagumio dan terfokusnya mendengar tu jadinya ta. Lalu pengananya kanan lain jadinya. Merasa iya bak indahnya kata-katanya.
alangkah benarnya ceritonya, alangkah benarnya ajarannya. Mulai ada rasa di hatinya tu, dan Nabi membaca tu disimaknya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya mandanga. Singgo kalau bahasa awaknya, jangan kemanggarian badan, tagari sematunya ndak menyimak dah. Saking konsentrasinya dan kagumnya bacaan Nabi tadi. Lah hampir-hampir siap surah Al-Haqqah, Pak. Aku sebagai pelajarannya doaan. Kalau imam baca surah Al-Haqqah sampai tamat, awak melayang-layang saja. Tapi kalau orang Arab, walaupun nyalun Islam, tak menggari matu naga menyimak saking kagumnya tu. Deknya ngarati. Di doa sok ada pelajaran sastra Arab. Tu pacang nguri nak buat tu dah. Ndak kelas ambo majan itu. Sastra Arab. Sehingga kalau imam membaca ayat tu yo bantu Umar tu terkagum-kagum lo karena indahnya susunannya. Sampailah hampir-hampir akhir surah, masih terpesonanya mandanga. Muncul di pikirannya, sialah nama ajannya kata-kata ko kuah. Tentu, sialah nama ajannya kuah. Sia kira-kira nama nunjuannya ko. Jangan-jangan dia ini tukang syair. Dalam hati, tukang syairnya enggak. Pas sudah nyoba pikir tu, pas lo Nabi membaca celik ayat sampai puluh. Ayat 40. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan yang ditujukan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Tidaklah dia itu tukang syair. Takajui Umar, tahu no isi hati awak keceknya waktu itu. Awak kecek tu, jangan tukang syair nak. Tahunya isi hati awak berarti tukang sihir no kok. Keceknya. Qalilam ma tu'minun, sangat sedikit di antara kalian yang beriman. Ketika hatinya mengecekan, pastinya tukang sihir. Tahu isi hati awak. Wala biqauli kahin. Bukan pula perkataan orang tukang tenun, tukang sihir. Qalilam ma tadhakkarun, tapi sangat sedikit di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Tambah takajui, tahu lonya Situ awal Umar mulai terpesona dengan Islam. Itulah kira ceritanya itu. Mulai tahu bahwasanya cerita Salamoko bohong. Walaupun masih berimbang cerita ko di kepala. Tapi minimal ada imbangan cerita kayaknya. Kemudian suatu hari dalam kisahnya itu, awalnya masuk Islam itu karena kan masuk itu sedang gencar-gencarnya kaum Quraisy memfitnah Islam, menjelek-jelekkan Islam dan menindas orang-orang Islam. Dan nama Nabi ko sedang puncaknya diburuk-burukan orang. Deknya anak muda, darahnya ange, dia suang-suang anak muda namanya. Tak ada jalan lain kecuali bunuh salah orang lagi. Habis perkara. Waktu itu si Abu Jahal ingin lo mencuba komentar.
Utbah bin Abi Mu'aid inginnya mencuba, tapi gagal. Nyusurang. Abu Jahal ngecek, kalau mau bunuhnya kata Sarah, laki dibunuhnya lah, mau bunuh salah. Lebih akalnya. Umar kau mana itu loh? Bunuh salah lain. Nak selesai lo masalah kah? Kau ibangan orang bu sudah tu tersalah lo. Maka nyopai tadi itulah menghunuskan pedang. Pedang kau tidak dalam saruang le. Bagi orang Arab tu menanduan, yolah baniai. Sadang ado niai nodo, tapi niai buruk. Maka bertemulah dia dengan siapa? Seorang dari Bani Hashim, ya? Bukan dari Bani Hashim. Seorang laki-laki dari Bani Zahrah yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Siapa namanya? Asia yang bersebut Umar itu namanya Nu'aim bin Abdillah. Maka dia nampak gelagat Umar ko sarang berang kamu membunuh seseorang, nampak dia. Yo lalu lah siko surang macam ni. Lambuk ladiangnya, mukona ndak tentang calian lah, bajuna lah buka lah macam ni. Orang lah pas lah sangko, pasti orang pas sangko kau ada masalah. Wahai Umar, mau ke mana engkau? Maka yang diucapkannya, aku akan membunuh Muhammad agar seluruh permasalahanku selesai. Lalu aku cek Nu'aim bin Zahrah kah? Apakah kamu kira Bani Hashim, keluarga Nabi, kemudian bani-bani yang lain itu akan membiarkan ini akan terjadi? Lalu Umar kok dek instingnya, kelebihan Umar instingnya kan tinggi. Kok dari gaya engkau mengecek, kalau satu lo untuk nak je. Itulah kira. Lah masuk Islam lo nak. Kau enten instingnya ngecek. Kau dari cara ngecek, kalau orang nan sa ide je Umar, cocok deh. Kau enten. Kalinya ndak. Apakah kamu kira Bani Hashim akan membiarkan dirimu melakukan itu? Pasti mereka tidak akan tinggal diam. Lalu ketika Umar mengecekkan, apakah kamu telah menukar agamamu dan telah ikut agama Muhammad? Lalu akecek Nu'aim bin Zahrah, kenapa kamu terkejut aku masuk Islam? Bakut tak kaji long kau ambo masuk Islam. Mau ndak ambo agih tahu nan lebih mengejutkan dari itu? Atuh adik engkau Fatimah je lakinya lah masuk Islam. Oh, tambah mengalagak. Maka ndak jadinya mencari Nabi. Kamanya ke rumah dia yang bernama Fatimah. Fatimah waktu itu adik Umar sedang je suaminya mendengarkan bacaan Al-Quran dari Khabbab Al-Arat. Khabbab Al-Arat itu seorang budak, tapi lah dimerdekakan lah masuk Islam. Khabbab itu bisa baca Quran, bisa membaca. Orang Arab kan tak pandai, banyak yang tak pandai membaca, sehingga lebih mendengar. Dan sebelum Umar mengetuk pintu, ilah hidangannya. Kan yo tu lah mengajarkan yang diajar Nabi. Tambah yakin akan yo tu. Maka ditokoknya pintu. Tentu menokok orang Bangi tidak sama yo. Orang Bani elok. Istilahnya apa? Hidang kandang-kang ni pintu. Siapa? Umar. Langsung kabur si Khabbab kau. Mandoknya. Lalu Fatimah tadi membukakan pintu, dan ketika dibuka, yang pertama langsung ditanya Umar, yolah masuk Islam kalian.
Yolah bertukar agama kalian. Mendengar pertanyaan itu suaminya, istilahnya tu semandonya, mandonya, acehnya, bagaimana pendapatmu kalau yang kami dapati ini adalah kebenaran yang tidak ada dalam agamamu, cik. Oh iyo mah, ndak perlu naik tanya berarti leh. Oh iyo mah, ialah masuk Islam orang kan. Langsungnya melompat, ilompeknya langsungnya menangani saya. Juara MMA kelilawan. Itu marasa ini. Maka Fatimah tentu ndak senang lo nya suaminya akan dianiaya. Bau sawunya lo nya memisahkan orang ko berdua. Tapi dek terlampau emosi waktu itu, maka Umar ko ditampanya Fatimah. Sekali tanpa apa, langsung keluar darah dari hidung jemuli. Lalu pas keluar darah tadi itu, dan waktu itu menampak padusi bagi orang Arab tu aib gadang, aib mana, kecuali budak-budak mungkin ya. Kok menampak laki-laki itu biasa, tapi kalau menampak padusi itu memalukan. Tu kira. Tak laki dia menampak padusi. Hai Umar, kecik adik, kamu telah mengerjakan pekerjaan yang memalukan. Si badarah milih aja darah dari hidung mulutnya. Saksikanlah olehmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ipajalihnya mana leh dia. Kini kau buat lah leh. Kau kami kini Umar sifatnya tadi logikanya tinggi. Di sampingnya sadang berang tu logikanya tetap jalan. Allah nan membuat orang kau begitu kukuh junan dipaciknya kah. Kok sampai siap lo orang kau mati. Dan nyo punya lo malu. Dia lah menampak dianya tadi. Andailah salah nak kerajawa ada. Dan nyo merasa salah. Mengaku salah lo nyo kerajonya salah. Maka dalam keadaan malu tadi dan ingin tahu, Allah nak membuat orang ko begitu kuat memegang Islam tadi, maka nyo minta ada lembaran yang tercecer. Ketika Fatimah sudah kena tempat, tak campaan ni dipaciknya, berakari nak kira. Cecer diambilnya. Apa tu je? Cuma baca je. Kecik adiknya Fatimah, kamu najis. Tidak boleh menyentuh kitab suci ini. Kalau kamu ingin membacanya, maka mandilah terlebih dahulu. Mandilah dulu. Maka mandi, patuh lo nya. Mandi lo nya lo. Sudah mandi. Duduknya. Sudah duduk, bacalah. Ani bacanya waktu itu lembaran surat Taha. Surat Taha. Surat 20. Dari ayat pertama. Halaman 312. Dibacanya. Tulisan awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya bacanya baru keluar dari mulutnya. Nama-nama yang sangat indah. Bismillah suruh. Song kagum. Lah dia yang menjadi daya tarik di Bismillah kau. Kapak cong lah tanya kata. Siap. Bismillah Umar baca langsung nama yang sangat indah. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sampai tadi baca Taha
Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkanmu. Tidaklah diturunkan Quran ini untuk menyusahkan kalian, kecuali hanyalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Bacanya tadi sampai ayat ampek boleh celep. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada ilah kecuali aku, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk ditaati dan dicintai kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah padaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian Umar berkata setelah tiba di ayat itu, alangkah indahnya kata-kata ini dan alangkah mulianya ajarannya. Kata-katanya indah, ajarannya mulia. Aku kira datih tu pujian ni Pak. Kata-katanya indah, ajarannya mulia. Aluna doang mendengar orang membaca itu lah. Mendengar orang membaca itu memuji dengan kata-kata seperti itu. Entah Pak, tak tahu mana Bapak Ibu. Dan di kantuan, dan di kadai, dan di anu, dan orang bawahan mengecek. Alangkah indahnya kecik apa tadi itu. Dan alangkah mulia no ajaran apa tu. Tak ada dah. Dan ada orang ngecek, li elok-elok siapa tu ngecek. Li tak kena berang mak cakodoh. Kan majai kan. Jelas atasan majai. Kalau atasan majai bawahan, setelah selesai tanya ke bawahan tadi, aja Pak tadi, aja weknya. Tah turu-turu sen leo. Untuk cek. Aleh. Tah dah jalih sana ngah, keng kemari sen kecek leo. Aleh. Lelek lok seleo ngeceknya li ndak bangi-bangi nah dah. Sangan itunya. Tapi ndak ada orang yang kanai aja tu ah. Baik di kantor, baik di mana punya kerja, di perusahaan kah di mana. Lah ngecek apa tu jadilah. Kanai berang. Ndak ada seindah tu kecek apa tu dah. Dan ndak ada sarancak ajaran apa tu dah. Ndak ada orang ngecek. Di kalau kawangi mana itu tadi Pak ya. Cari kata-kata paling indah, ajaran yang paling mulia. Kecik Umar, tidak ada kata yang lebih indah. Tidak ada kata-kata yang lebih indah daripada itu. Tidak ada ajaran yang lebih mulia. Tu bacanya, antarlah hamba Muhammad. Antarkan aku kepada Muhammad. Lah menyarahnya Pak. Antan lambo kanyo, antan lambo kanyo. Mandanga itu keluarlah Khabbab al-Arat tadi. Keluarnya Umar, bergembiralah karena aku telah mendengar Nabi berdoa. Ya Allah, kuatkanlah Islam dan muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Yaitu Abu Jahal. Namanya Umar. Abu Jahal itu namanya pun Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Ternyata Allah memilihmu wahai Umar. Datanglah ke tempat beliau berada di rumah Bukit Safa. Di mana tu? Rumah Arqam bin Abi Arqam. Maka datanglah Umar ke situ sambil mereka pedangnya datang sekolah. Nyo dek ndak dalam saruang, ndak saruang lain tu. Pedang sebab tu lah ndak mungkin mereka mboknya leh. Mereka seletaknya leh. Tas saruang nak kok dimati enggak ndak tahu deh. Datanglah ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Dari situ Nabi sedang taklim dengan sahabat. Nokok
mencigok orang. Umar je. Mencari mereka bawa pedang, aku nak tahu kau dah jalan. Celah orang datang rumah mereka pedang mereka ladiang nak. Wah perasaan mau kat pintu. Pergi main dah orang. Nya sedang mereka bawa pedang je orang. Maka Cik Hamzah dia nyorang bagak lo. Kalau nyo datang membawa baniai bayak, kita layani elok. Tapi kalau nyo datang baniai buruak, buruak lo depek dia je. Bukalah pintu tu je. Tak ada orang mau buka pintu tu. Orang sedang menikah lah dia tinggal makuk asalnya kawak lain. Ada orang berani buka pintu dah bayanganlah. Siapa yang buka pintu jadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagak nanti. Datang beliau buka pintu, langsung beliau pacik kerah Umar. Kerah bajunya. Wahai Umar, hentikanlah ulahmu. Apakah kamu ingin ditimpakan azab dan bencana sebagaimana Walid bin Mughirah? Sadarlah mulai hari ini wahai Umar. Umar jawabannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah. Mandang tu basora orang di dalam rumah tu sadar bertakbir. Bertakbir berami-rami, saking karihnya takbirnya tu terdengar sampai orang-orang yang sedang duduk majlis di Ka'bah. Kan cerita apa tahu orang-orang nan penentang-penentang Islam tu duduknya di mana? Ada di Masjid Haram aja duduknya. Tadangah begitu. Gunan Umar menceritakan, Cik Umar, kerajunya pertama. Setelahnya masuk Islam, sia di Makkah konan paling bamusuhan jo Nabi. Nam paling karih malawan Nabi. Siapa takutnya Pak? Abu Jahal. Ko orang nan paling menantang Nabi. Pertamanya masuk Islam, kasihannya datang ke rumah Abu Jahal. Abu Jahal tak tahunya masuk Islam. Tokok pintu. Dibuka dia Abu Jahal, kecil Abu Jahal, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ada berita apa wahai Umar? Dua kecilnya, aku hanya mau mengabarkan kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bah. Ya go lo. Bah je. Kurang bagak lu kau bah je. Lalu akhirnya semoga Allah memburukkanmu wahai Muhammad Umar dan berita yang kau baca ona sampai tu nak mau cakap. Tutik tu. Pilas. Bah je. Itulah mental ni. Juara MMA mah lawan. Kemudian dicarinya oleh tokoh-tokoh Quraisy yang menentang. Saya dicarinya salah satunya Al-As bin Hashim, pamannya surang yang paling banci rejo Nabi. Datangnya ke rumah pamannya tadi dan dikabarkannya, ambolah masuk Islam mak. Disawak nasi ni mama itu. Tak usahlah urusan orang pun. Itulah mental Umar. Kemudian setelah itu datangnya Kamalai. Waktu itu pernah kejadian di Umar ko tahu orangnya masuk Islam dan lah kalau bahasa awaknya kan namanya tu kagadang-gadangan. Tapi balawan tak berani. Maka berkumpullah serombongan besar orang. Kita pasamuannya. Tu kan orang. Wak pasamuannya. Lah baniai orang kamam pasamuan Umar.
Tetapi salah satu suku dari Umar dari Bani Saham, salah satu keluarga suku dari keluarganya, tahu datangnya ke Umar, kabarnya orang yo ke menyayang kawan. Yo kecek Umar. Anda bisa dah. Kecek sukunya. Orang Arab kan fanatisme sukunya tinggi. Ada isadah cek. Dituriknya lo di suku, sasuku lo orang, sakaum lo orang keluar. Dituriknya lo orang nan laba kumpul banyak tu, nak kaman pasamuan Umar. Kama kalian? Kamu ngeroyok Umar cek. Kalau kamu ngeroyoknya aja kami kalian baduan ni cek. Tak bisa, tak semudah tu dah cek. Itu kemanakan kami, anak kemanakan kami. Fanatisme suku. Akhirnya orang bubar, tak jadi. Kemudian salah satu riwayat yang terkenal, ada yang bertanya, wahai Umar, kapan engkau? Ibnu Abbas bertanya, wahai Umar, kapan engkau dia gelar Al-Faruq? Ketika ambo bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, apakah mati wakku dalam kebenaran? Dan hidup wak kini ko dalam kebenaran, kali dalam jalanan batu awak kini ndak. Kok mati nawak kan di dalam batu awak ya Rasulullah. Ajak Nabi, demi Allah, hidup dan mati kalian dalam kebenaran. Kalau mau itu hidup wak dalam kebenaran, kok mati nawak sudah ko dalam kebenaran, ngalu mandok-mandok. Kemandok di rumah saya. Arqam bin Abi Arqam. Mengapa si kau aja? Ya anak muda lah namanya. Darahnya tu tidak sama ini. Maka sejak itu diizinkan Nabi. Dibuatlah 2 barisan kaum muslimin. 2 baris. Untuk tawaf di Ka'bah. Promosi misalnya. Kau kami orang Islam aja. Baca. Berdua di muka kau siang, Umar sebelah kanan, Hamzah sebelah kiri. Orang wagak semuanya. Anak lain mirang lekang. Dan Nabi dalam pengawalan, Nabi dikawal. Dan kecil Umar sendiri menceritakan, ketika kami sampai di Masjidil Haram tu, kami cari orang-orang Quraisy dan sedang berkumpul tu. Dan mencaliaknya kami sedang tawaf tu. Nampak ndak dosaino tu orang tu dah. Ndak bisa manga-manga orang tu. Nampak kehinaan pada orang tu. Lanteh nangan orang ku kini tu. Tapi ndak bisa manga-manga dah. Maka disebutkan oleh para sahabat, kami senantiasa dalam kemuliaan sejak Umar masuk Islam. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.